Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Salam buat seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Ketika saya membuat konten saya kemarin dengan U17 yang bersiap ke Piala Dunia di Qatar, nantinya pada bulan November yang akan datang, Coach Nova Arianto kan sudah mengumumkan teman-teman. Ada 34 nama yang masuk, ada 9 diantaranya pemain diaspora yang bermain loh. Saya pikir ini satu hal yang sangat baik. Banyak juga netizen, penggemar sepak bola kita sedang menunggu apa gebrakan yang akan dibuat oleh Coach Nova mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17. Karena tidak main-main. Saya sudah bilang kemarin kan kita berada di grup D yang sangat kuat, ada Brazil di sana, juara dunia U17 2019. Brasil, satu grup sama kita. Belum lagi ada Honduras, juara dari CONCACAF. Ada Zambia, walaupun mereka baru pertama kali ikut Piala Dunia U17, tapi tidak boleh dianggap enteng. Makanya grup kita ini, grup yang boleh saya katakan ini grup maut keras buat kita. Namun tetap kita harus bersemangat ya untuk menghadapi Piala Dunia ini dengan ketambahan banyak pemain. Tentunya harapan kita semua, tim ini tidak hanya menjadi penggembira di Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Siapa tahu kita bisa membuat kejutan. Kita lolos ke Piala Dunia U17 setelah kita masuk perempat final ya. Walaupun kita kalah lawan Korea Utara, tapi yang penting kita sudah mengukir sejarah kita hadir di Piala Dunia U17. Nah, persiapan ya untuk menghadapi Piala Dunia itu nanti sudah dimulai bulan Juli ini. Tepatnya teman-teman tanggal 7. Kita akan seleksi, akan memilih mungkin di Bali ya biasalah. Tempat pemusatan latihan yang bagus yang juga terakhir kemarin dipakai oleh tim senior kita kan. Ya untuk menghadapi pertandingan laga kita di kandang, terutama menghadapi Cina juga, dan semua akan ke Bali. Jadi Kadek Ariel dan kawan-kawan akan menuju Bali. Tanggal 7 dan diperkirakan tuh selesai tanggal 10 Agustus teman-teman. Selama di sana. Yang menarik, di antara nama-nama yang sudah diumumkan kemarin, itu dari kemarin sampai tadi menanyakan terus, Bung, ini kok Matthew Baker nggak ada pemain dari FC Melbourne ini, ya kemana dia? Kok dia nggak dipanggil oleh Coach Nova? Juga ada lagi satu pemain Persija ini ada Sahabi Goli. Ya, itu kok nggak ada? Kan mereka pemain-pemain bagus. Ya, saya kan tenang aja. Sebagian saya sudah balas-balas sih, bahwa tunggu. Ya, itu nanti mereka akan menyusul untuk bergabung di TC. Ya, teman-teman, karena mereka berdua itu lagi sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Dan Coach Nova juga sudah mengatakan kemarin kan, sudah ada klarifikasi bahwa pasti akan dipanggil mereka. Cuma di pengumuman saat ini, itu ada sistem degradasi promosi ini, mereka memang tidak ada. Nah, khusus untuk Sahabi Goli. Sahabi Goli itu dipanggil untuk ikut Piala Presiden. Jadi dia masuk di All Star ya Indonesia. Jadi dia diberikan kesempatan untuk tampil di sana setelah Piala Presiden. Kemudian Nova akan memanggil Sahabi Goli. Sekarang tidak boleh diganggu, biarlah dia berkonsentrasi. Dia pemain muda yang bertalenta luar biasa. Makanya dia dipanggil. Nah, Indonesian All Star Liga 1 ini kan ditangani oleh Rahmat Darmawan yang baru dipilih sebagai coach dan ikut di Piala Presiden. Ya, siapa tahu Sahabi Goli bisa menunjukkan performa terbaik. Itu yang kita akan nantinya. Nah, setelah itu usai, dia akan bergabung dengan timnas U17 dalam TC. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian Matthew Baker. Matthew Baker itu sedang sibuk ya bersama dengan klub dia di Australia, di Melbourne kan. Jadi selama bulan Juli ini dia diberi kesempatan lah oleh Coach Nova untuk fokus aja di klub dulu. Tapi dia ini pemain bagus, pemain utama dan tidak akan tergantikan. Bermain di posisi belakang. Dan ketika masuk di awal Agustus, ya itu diperkirakan dia akan bergabung. Setelah selesai tugas dia bersama dengan Melbourne, dia akan ikut teman-teman. Jadi jangan khawatir, tenang saja bahwa Matthew Baker akan masuk. Karena dia menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh Coach Nova nantinya di Piala Dunia. Oke, ada 9 nama ya pemain-pemain yang sudah tahu. 2 pemain belakang itu untuk diaspora. Mereka adalah Feike Muller dari Willem Tilburg. Kemudian ada Eizar Jacob dari Sydney FC. Itu di lini belakang mereka ya. Kemudian ada pemain-pemain seperti di gelandang Lionel De Troy. Kemudian ada Floris De Pacter dari Telstar, kalau Detroit ini US Cita di Palermo. Kemudian ada Noah Pohan. Ya, Noah Pohan itu dari Nah Breda, Jonah Gazeling dari FC Emmen.
Kemudian lagi nanti itu ada Asadin Ayub. Asadin Ayub ini dari Elverum FC. Dan satu lagi itu ada Nicholas dari Rosenborg, ya, sama Deston Hope dari Telstar. Itu teman-teman ya, kalau bisa dikatakan di sini mereka 9 yang diaspora, ya, untuk ikut nanti jadi U17. Ya, sampai di sini saya berbicara dengan persiapan U17. Ya, oke, kalau saya tadi ada singgung soal Kadek Arel, itu ada kesalahan karena Kadek Arel itu sudah lebih tinggi karena dia di U23. Ya, dia dipersiapkan oleh Gerald van den Berg untuk bermain di U23. Ya, oke, dengan saya Bung Roban berbicara. Ciao.